Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pola bilangan kelas 8 semester 1. Apa sih yang dimaksud dengan pola bilangan? Definisi pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur. Kita akan membahas tentang simbol-simbol yang ada dalam materi pola bilangan. Pertama, A. A adalah suku awal atau suku pertama. B adalah selisih antar bilangan. N, banyaknya bilangan. Sedangkan S adalah jumlah deretan bilangan tersebut. Atau kalau kalian bingung, maksudnya adalah bilangan-bilangan yang tersusun itu jika dijumlahkan itu simbolnya adalah S. U adalah suku bilangan atau angka. R sama dengan rasio bilangan atau bilangan pengali. Tidak semua simbol-simbol yang sudah Ibu sebutkan ini akan dibahas di video ini ya. Jadi simbol-simbol yang lain akan kita bahas di video lain yang berjudul barisan atau deret. Berikutnya kita akan bahas jenis-jenis pola bilangan. Pertama-tama adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Kalian perhatikan, dari angka 1 ke 3 ditambah 2. Dari angka 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. Dan seterusnya. Dari hasil penjumlahan bilangan ganjil ini, akhirnya didapatkan rumus untuk pola bilangan ganjil, yaitu ON sama dengan 2N dikurangi 1. Contohnya, carilah suku bilangan ke-30 atau U30 dari pola bilangan di atas. Kalian harus selalu ingat untuk menyelesaikan soal, tuliskan dulu rumusnya, yaitu UN sama dengan 2N min 1. Karena yang ditanya U30 berarti UN-nya kita ganti jadi U30 sama dengan 2 dikali. Nah, di sini N-nya adalah 30 ya, suku ke, itu namanya N. Ibu ulangi, U30 sama dengan 2 kali 30 dikurangi 1. U30 sama dengan 60 dikurangi 1. Hasilnya adalah 59. Berikutnya adalah pola bilangan genap. Apakah anak-anak tahu yang disebut bilangan genap? Bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kalian perhatikan dari 2 ke 4 ditambah 2. 4 ke 6 ditambah 2. 6 ke 8 ditambah 2. 8 ke 10 ditambah 2. Kesimpulannya dari penjumlahan bilangan genap itu, maka didapatkan rumus untuk bilangan genap adalah UN sama dengan 2N. Jadi UN-nya sendiri adalah suku ke N. N-nya adalah banyaknya suku. Contoh soalnya, carilah suku bilangan ke-25 atau U25 dari deretan bilangan di atas. Dari sini kalian tuliskan dulu rumusnya ya, selalu dituliskan dulu rumusnya. UN sama dengan 2N. Karena yang ditanya suku ke-25 berarti U25 sama dengan 2 dikali N. N-nya kita ganti jadi 25. Nah, hasilnya adalah 50. Jadi suku ke-25 adalah 50.
Berikutnya kita akan membahas tentang pola bilangan persegi. Kenapa disebut dengan pola bilangan persegi? Karena ternyata kalau digambarkan angka-angka itu membentuk bangun persegi. Coba kalian perhatikan gambar titik-titik yang berwarna merah tersebut. Di sini ada titik 1, kemudian titik 4. Itu membentuk persegi juga kan? Berikutnya titik 9. Itu juga membentuk persegi dan seterusnya. Berarti pola bilangan persegi itu adalah barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Kesimpulan dari deretan tersebut, didapatlah rumus dari pola bilangan persegi ini adalah UN sama dengan N kuadrat. UN-nya adalah suku ke N, sedangkan N-nya adalah banyaknya suku. Baiklah, contoh soalnya carilah suku bilangan ke-20 atau U20 dari deretan bilangan di atas. Kita tuliskan dulu rumusnya, UN sama dengan N kuadrat. Berarti U20 sama dengan 20 kuadrat. Di mana 20 kuadrat itu artinya adalah 20 dikali 20. Berarti U20 hasilnya adalah 400. Berikutnya kita bahas tentang pola bilangan persegi panjang. Sama seperti pola bilangan persegi, maka barisan bilangan persegi panjang adalah bilangan-bilangan yang membentuk bangun persegi panjang. Kalian perhatikan titik-titik merah ya. Di situ semuanya adalah bilangan yang membentuk persegi panjang. Bilangan pertama 2 buah titik. Bilangan kedua 6 buah titik. Dan seterusnya. Berarti deretannya adalah 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Kesimpulan dari barisan tersebut, maka didapatlah rumus dari pola bilangan persegi panjang, yaitu UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Contoh soal, carilah suku bilangan ke-18 atau U18 dari pola bilangan di atas. Kita tuliskan dulu rumusnya ya. UN sama dengan N dikali N tambah 1. Karena yang ditanyakan suku ke-18, maka kita tulis menjadi U18. Sama dengan N-nya diganti pula dengan 18 ya. 18 dikali 18 ditambah 1. Artinya sama dengan 18 dikali 19. Hasil akhirnya dari U18 adalah 342. Pola bilangan berikut adalah pola bilangan segitiga, di mana barisan bilangan-bilangan itu membentuk bangun segitiga. Coba kalian perhatikan titik-titik berwarna merah. Segitiga pertama terdiri dari 1 titik. Segitiga kedua 3 titik. Segitiga ketiga membentuk atau terbentuk dari 6 titik. Segitiga berikutnya terbentuk dari 10 titik dan seterusnya. Berarti bilangan segitiga itu adalah 1, 3, 6, 10, dan 15. Kesimpulannya, rumus dari pola bilangan segitiga ini adalah UN sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Contoh soalnya, carilah suku bilangan ke-32 atau U32 dari barisan bilangan di atas. Maka kita tuliskan dulu rumusnya, UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. U32 sama dengan setengah dari 32. Dikali atau kurung buka 32 tambah 1, kurung tutup. Kita hitung setengah dari 32. Hasilnya adalah 16. Kemudian yang di dalam kurung 32 tambah 1, hasilnya adalah 33. Berarti 16 kali 33. Hasil akhir dari U32 adalah 528. Berikutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci ini berbeda dengan pola bilangan yang sebelumnya. Jadi yang disebut pola bilangan Fibonacci adalah serangkaian deret angka sederhana yang susunan angkanya
merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Contohnya ya, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Sekarang kita rinci ya anak-anak ya, satu persatu. Coba kalian perhatikan mangkok-mangkok ini. Di sini bilangan pertama 0, bilangan kedua 1. Kita mangkokkan atau kita jumlahkan 0 dan 1. Ternyata hasilnya adalah 1. Kemudian 1 itu diletakkan di bilangan ketiga atau berikutnya. Begitu juga angka 1 dan 1. Kita jumlahkan. Kemudian hasilnya kita letakkan di bilangan berikutnya. 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian 1 dan 2 kita jumlahkan, hasilnya adalah 3 di bilangan berikutnya. Lalu 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 5 di bilangan berikutnya. 3 ditambah 5. Hasilnya adalah 8. Kemudian 5 ditambah 8. Hasilnya adalah 13 di bilangan berikutnya ditulis ya. Kemudian 8 ditambah 13. Hasilnya adalah 21. Dan seterusnya. Nanti kalian bisa lanjutkan sendiri ya. Nah, kesimpulan dari deretan bilangan Fibonacci ini maka didapat rumus, yaitu UN itu sama dengan U dari N-2 ditambah U dari N-1. Kalau kalian bingung melihat rumus ini, maksudnya adalah suku ke N penjumlahan dari dua buah bilangan sebelumnya. Pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan aritmetik. Pola bilangan aritmetik adalah barisan bilangan yang memiliki pola ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Contohnya 5, 12, 19, 26, 33, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan. Dari 5 ke 12 ditambah 7. 12 ke 19 ditambah 7. Begitu juga dari 19 ke 26 ditambah 7. 26 ke 33 ditambah juga dengan 7. Berarti teratur ya. Semuanya sama ditambahkan dengan bilangan 7. Contoh kedua adalah 40, 35, 30, 25, 20, dan seterusnya. Kita perhatikan sama-sama. Dari 40 ke 35 dikurangi 5. Dari 35 ke 30 dikurangi 5 juga. Dari 30 ke 25 dikurangi 5. 25 ke 20 juga dikurangi 5. Kelihatan di sini ya, bentuknya teratur pola bilangan aritmetik itu, yaitu ditambah atau dikurangi bilangan yang sama. Kesimpulan yang didapat dari pola bilangan aritmetik, maka rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1B, di mana UN adalah suku ke N, A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah selisih dari bilangan-bilangan tersebut, kemudian N-nya adalah suku ke, ya. N-nya adalah banyaknya suku. Berikutnya adalah tentang pola bilangan geometri. Bilangan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki pola dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Atau disebut juga barisan bilangan yang memiliki rasio yang sama. Contohnya 3, 9, 27, 81, 243, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan. Dari 3 ke 9 dikalikan dengan 3. Dari 9 ke 27 dikalikan juga dengan 3. Dari 27 ke 81 dikalikan 3. Dari 81 ke 243 juga dikalikan dengan 3. Polanya semua teratur kan, sama semuanya, dikali dengan 3. Atau rasionya adalah 3. Contoh kedua adalah 1024, 256, 64, 16, 4, dan seterusnya. 1024 ke 256
Oh, ternyata dibagi 4, Bu. Kemudian dari 256 ke 64 juga dibagi 4. 64 ke 16 dibagi 4. 16 ke 4 juga dibagi 4. Polanya teratur, semuanya dibagi 4. Rasionya adalah, rasio itu bukan 4-nya ya anak-anak, tapi rasionya adalah 1/4. Jadi bukan dibagi 4, rasio itu harus dikali. Kalau dibagi 4 itu kan sama artinya dengan dikali 1/4. Ya, oke. Kesimpulannya adalah dari deretan pola bilangan geometri ini, UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Untuk pola bilangan geometri ini, kita hanya pengenalan saja, jadi belum mendalam. Secara detailnya akan dibahas di video lain, yaitu di barisan atau deret. Oke, anak-anak? Sekian untuk pembahasan soal kali ini ya. Jika adik-adik ada pertanyaan, soal-soal yang ingin dibahas, silakan adik-adik tulis di komen. Kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Wow.